Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robito Akmal dengan nomor induk mahasiswa 2006051100076 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jawaban saya pada praktikum kedua, yaitu tentang sorting object pada mata kuliah praktikum struktur data. Nah, pada soal yang pertama, yakni kita disuruh mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi, ini melanjutkan program pada praktikum 1 kemarin, akan tetapi kita disuruh mengurutkan berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi, sorting object terdapat 3, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Dengan keterangan di sini, praktikan dengan nomor induk mahasiswa genap mengerjakan bubble sort dan selection sort. Kebetulan nomor induk mahasiswa saya 76, berarti saya mengerjakan bubble sort dan selection sort. Bubble sort dan selection sort sendiri codingannya kurang lebih sama seperti pada preliminary, yaitu sebagai berikut, seperti ini. Kemudian seperti ini. Kita tinggal mengkopas saja bisa. Hanya saja nanti diganti array-nya. Array pada praktikum dan preliminary itu berbeda. Nah, langsung saja ke bahasannya, yaitu di sini public void bubble sort. Bubble sort sendiri itu cara kerjanya yaitu menukar indeks 1 dengan indeks sebelahnya. Jadi semisal indeks ke-0 dan indeks ke-1. Indeks ke-0 lebih besar dari indeks ke-1, maka ditukar, nilai tersebut ditukar sehingga yang lebih kecil terdapat di bagian kiri. Nah, hal itu diteruskan hingga nanti terbentuk urutan yang sesuai. Jadi integer batas kurang integer batas, i, kemudian ada perulangan di mana batas sama dengan elemen min 1, batas lebih dari 0, batas decrement. Kemudian ada perulangan lagi di dalamnya, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari batas, i increment. Kemudian ada pernyataan apabila jika array mahasiswa yang berisikan indeks i, getName ini diperuntukkan untuk memanggil nomor induk mahasiswa lebih besar daripada array mahasiswa indeks i plus 1. Jadi array mahasiswa indeks setelahnya. Kemudian .getName. Nah, apabila itu terjadi, maka ditukarlah indeks tersebut dengan indeks setelahnya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, indeks 0 dengan indeks ke-1. Itu ditukar. Kemudian bubble sort seperti itu, kemudian public void selection sort. Jadi selection sort itu kurang lebih sama fungsinya dengan bubble sort, yaitu untuk mengurutkan data. Akan tetapi selection sort ini kita diharapkan untuk menentukan nilai terkecil dari array tersebut. Jadi dari data tersebut itu kita harus mencari nilai terkecilnya. Dicari nilai terkecilnya, kemudian ditukar nilai tersebut, posisinya ditukar dengan indeks yang paling kiri. Jadi semisal ada pada indeks ke-7, itu nilai terkecil dari array tersebut. Nah, itu ditukar dengan indeks yang ke-0. Jadi indeks yang ke-0 terdapat pada indeks yang ke-7, indeks yang ke-7 ditukar nilainya, jadi terletak di indeks yang ke-0. Kemudian di sini coding source code-nya seperti ini, integer awal i, kemudian ada min, di mana perulangan awal sama dengan 0, awal kurang dari n elemen min 1, awal increment, di mana min sama dengan awal. Kemudian ada perulangan lagi, i sama dengan awal plus 1, i kurang dari n elemen, i increment. Nah, dalam perulangan tersebut terdapat pernyataan jika array mahasiswa yang berisikan indeks i kurang dari mahasiswa yang berisikan indeks min sama dengan 1. Nah, kemudian ditukar swap awal min. Jadi nilai awal indeks yang pertama ditukar dengan indeks yang memiliki nilai paling kecil. Di sini terdapat metode swap, yaitu untuk fungsinya untuk menukar nilai. Jadi semisal i kurang i dengan i plus 1 itu ditukar.
metodenya sendiri seperti ini. Nah, dari soal tersebut, dari soal yang pertama langsung saja kita tampilkan bubble sort dulu. Bubble sort seperti ini. Kita run. Nah, di sini sesuai urutan ya, berdasarkan NIM, di mana 200 hingga 280. Kemudian kita run yang selection sort. Selection sort kita run. Nah, sama terurutkan datanya, yaitu 200 hingga 280. Nah, sekedar informasi saja, pada satu array kita tidak bisa menerapkan dua metode pengurutan. Jadi, semisal kita ingin menggunakan bubble sort, maka kita gunakan bubble sort dulu. Selain itu, di comment dulu. Jika kita menggunakan selection sort, maka kita menggunakan selection sort dulu. Kalau kita run dua-duanya, maka sejatinya yang berjalan itu hanya satu, yaitu yang pada source code yang paling atas. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada nomor 2, yaitu mengurutkan data mahasiswa berdasarkan abjad nama, yaitu secara leksikograf alfabetis. Jadi dari A ke Z, bukan acak di mana B dulu kemudian A. Nah, di sini kita bisa menggunakan operasi metode, yaitu compare to, di mana untuk mengkomparasikan objek dengan argumen. Jadi seperti ini, string object. Jika string object kurang dari string argumen, maka return value-nya kurang dari 0. String object sama dengan string argumen, maka return value-nya 0. Kemudian string object jika lebih besar dari string argumen, maka return value-nya lebih dari 0. Nah, kemudian kita di sini public void insertion sort name. Jadi insertion sort itu kurang lebih sama seperti bubble sort, yaitu menukar, akan tetapi di sini dibandingkan terlebih dahulu. Jadi membandingkan nilai array dengan nilai sebelumnya gitu. Jadi perlu di sini ada integer i, current index, di mana indeks saat ini. Ada perulangan, current index sama dengan 1, curIn kurang dari n elemen, kemudian curIn increment. Di dalamnya terdapat mahasiswa, variabel mahasiswa, temp mahasiswa curIn, kemudian i sama dengan curIn. Nah, while apabila i lebih dari 0 dan mahasiswa i kurang dari 1, get nama dikomparisikan dengan temp get nama. Jadi memanggil array tadi, temp get nama, lebih dari 0. Jika itu terjadi, maka mahasiswa i sama dengan mahasiswa i min 1. Jadi indeks dengan indeks sebelumnya. I decrement. Kemudian mahasiswa yang berisikan indeks i sama dengan temporary. Seperti itu. Kemudian kita langsung run saja. Jadi di sini sistem output data setelah diurutkan berdasarkan nama. Kita memanggil array insertion sort name. Kemudian kita run. Nah, jadi di sini data setelah diurutkan berdasarkan nama. Jadi Agung dulu, Ahmad, kemudian Arina, hingga Sofi yang terakhir. Jadi terurut berdasarkan abjad nama. Nah, di sini sesuai outputnya, yaitu sebagaimana contohnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.